sampai 40.000. Kalau misalkan kalian mau nyari yang satu set itu juga sama, mulai dari 20 sampai 50.000 ada. Tapi saya sarankan kalian beli aja yang bijian yang plus seperti ini satu, terus yang model iPhone satu, terus yang satu set beli satu biar obengnya komplit. Kemudian ada pinset seperti ini bentuknya, ada yang modelnya lurus, ada yang bengkok. Fungsinya untuk angkat pasang IC. Jadi kalau kalian mau ngangkat IC ataupun konektor menggunakan pinset seperti ini, tinggal diangkat. Saya rasa sudah jelas, dan harganya pun cukup murah, sekitar 20.000. Jadi kalau kalian mau nyari, cari aja yang namanya pinset di toko spare part HP banyak. Oke, kemudian sikat gigi. Kalian bisa menggunakan sikat gigi yang sudah tak terpakai. Fungsinya untuk membersihkan mesin yang karatan ataupun korosi kena air. Jadi kalau misalkan mesinnya kotor atau karatan, kalian bisa menggunakan sikat gigi yang tak terpakai. Saya rasa kalian punya banyak di rumah. Terus ada juga cutter, gunting, tang. Fungsinya ya tahu sendiri kalian, tidak perlu saya jelaskan. Kemudian ada penjepit PCB seperti ini, fungsinya untuk menjepit PCB. Jadi kalau misalkan kalian mau angkat IC, kalau takut PCB-nya lari-lari, bisa kalian gunakan penjepit seperti ini, jadi nggak goyang-goyang. Ini harganya juga cukup murah, 30 ribuan dapat. Terus kemudian ada juga pencetak IC seperti ini bentuknya. Ini namanya cetakan IC. Ini cetakan-cetakan zaman dulu. Jadi bentuk-bentuk IC itu kakinya seperti ini, banyak banget. Jadi ini model-model yang zaman dulu. Kalau yang model sekarang itu biasanya lebih kecil-kecil lubangnya seperti ini. Ini yang zaman-zaman sekarang itu seperti ini. Terus kalau IC eMMC itu seperti ini, kaki-kakinya banyak, ada 4-5 macam. Kalian kalau misalkan mau nyetak IC, misalkan IC-nya diangkat terus kakinya nggak rata, mau dipasang lagi, bisa dicetak menggunakan cetakan seperti ini. Harganya kemarin saya beli yang ini 15 ribuan. Jadi kalian cari aja yang model-model seperti ini yang kalian butuhkan, kira-kira apa, terutama yang model-model HP sekarang. Kemudian ada lem touchscreen seperti ini untuk ngelem touchscreen ataupun LCD. Tipenya E8000, ada yang B7000 dan lain-lain. Terus dalemannya itu ada yang warnanya putih, ada yang hitam. Fungsinya sama aja seperti ini. Dan harganya kalau yang standar seperti ini yang sedang 20 ribuan, kalau yang kecil itu 10-15 ribu, sedangkan yang paling gede sekitar 30 ribuan. Jadi kalian cari aja lem buat ngelem touchscreen di toko spare part, biasanya ada. Kemudian ada yang namanya flux ataupun amtek seperti ini. Biasanya kalau nggak amtek menggunakan Gondorukem ataupun Xiongka, tapi saya lebih suka menggunakan amtek karena nggak begitu lekat kalau misalkan kena tangan. Dan ini harganya cukup murah, model yang biasa 55.000 harganya. Kalau yang ori 20.000. Kalau yang ori itu kelebihannya lebih lengket, jadi gunakan sedikit aja sudah bisa. Kalau ini biasanya cukup banyak gunanya, tapi biasanya saya belinya yang murah-murah aja, yang 5.000. Sebulan bisa sampai. Kemudian ada yang namanya solder wick. Ini namanya solder wick.
fungsinya untuk membersihkan timah-timah yang ada di PCB. Kalau misalkan ada timah yang enggak rata, habis ngangkat IC dibersihkan pakai solder wick. Terus kalau misalkan kalian nyolder ada jalur yang nyambung, bisa kalian bersihkan dengan menggunakan solder wick. Jadi kalau misalkan ditempel seperti ini, maka timah-timahnya akan nempel ke sini. Jadi buat perata di PCB, di kaki-kaki pin, dan buat ngangkat timah yang berlebihan. Harganya kisaran 25 ribuan. Terus ada juga kabel jumper. Saya menggunakan yang 0,1 ukurannya, yang kecil. Jadi lebih kecil itu lebih bagus. Kalau misalkan gede itu saya kurang suka. Itu ukurannya macam-macam. Saya menggunakan 0,1 mili. Harganya 10 ribuan. Terus ada timah cair seperti ini. Ini mereknya Mekanik. Fungsinya untuk nyetak IC atau buat ngasih kaki yang ada di IC yang hilang. Jadi fungsinya biasanya digunakan bersamaan dengan ini. Kalau kalian nyetak IC, kalian oleskan di sini, ntar dipanasin pakai blower. Jadi untuk membuat kaki-kaki yang baru. Bentuknya ada yang lonjong seperti ini, ada yang bulat ini. Harganya kurang lebih ya sekitar 30 ribuan. Ini namanya timah cair. Terus ada juga yang namanya timah gulung seperti ini. Harganya sekitar 35 ribuan. Bentuknya ada yang tebal, ada yang kecil. Ini yang gede. Jadi ada yang kecil, terserah kalian mau beli yang mana, sama aja. Terus ada minyak kayu putih buat membersihkan bekas karat ataupun jamur yang ada di PCB. Kalau misalkan HP-nya kena air, kalian bisa tuangkan minyak kayu putih seperti ini, terus kalian sikat. Kalau misalkan nggak punya minyak kayu putih, bisa menggunakan alkohol ataupun thinner. Saya biasanya dulu sering menggunakan thinner, karena kalau buat bersihin PCB itu lebih bagusan thinner. Cuman kalau thinner kalau kena gasing ataupun LCD yang zaman-zaman dulu biasanya rusak casingnya, luntur, LCD-nya juga burem. Cuman kalau buat bersihin itu sebenarnya lebih bagusan thinner. Tapi merek thinner pun juga bermacam-macam. Kalau mau yang bagus itu cari yang mereknya Impala atau gambar rusa. Kalau misalkan merek yang botolan itu harganya cukup murah, 15.000, 10.000. Cuman kalau buat bersihin itu nggak maksimal. Biasanya agak lengket, terus baunya juga menyengat, terus keringnya juga agak lama. Jadi kalau misalkan mau pakai thinner, cari thinner yang merek Impala di toko bangunan. Karena saya di sini susah nyari thinner, saya menggunakan minyak kayu putih. Terus ini penyongkel bekas tablet, saya klotok buat nyongkel-nyongkel touchscreen ataupun baterai. Terus ada ini double tape, lakban kertas, lakban plastik, dan lain-lain. Kalian bisa cari di toko bangunan ataupun tempat fotokopi, biasanya jual seperti ini. Ini pasti suatu saat dibutuhkan. Terus ada juga lakban aluminium seperti ini. Fungsinya buat nutupin IC di sekeliling IC yang mau dicabut. Jadi kalau misalkan kalian mau nyabut IC ini ditutupin biar aman. Jadi buat pelindung IC ataupun komponen yang ada di sekitar IC yang akan dicabut. Seperti ini, bisa dikelotok. Oke. Kemudian kita menuju ke multitester ataupun avometer. Kalian kalau mau jadi tukang servis wajib punya alat seperti ini. Saya menggunakan multitester merek Helles, dan yang saya gunakan itu model yang analog. Saya belinya itu yang merek Helles. Terus kalau dicek seperti ini, bunyi dan jalan. Jadi ada tulisan bassnya.
karena ada yang tulisan bass tapi tidak jalan, ada cuman bunyi gak jalan ada. Terus ada yang cuma tulisan kali 1 nggak ada tulisan bassnya, jadi bass itu di bawah kali 1 0,1. jadi kalau kalian mau beli alat yang sama seperti ini, carilah yang mereknya bass dan ditempelin ini jalan dan bunyi, karena ini lebih akurat. Kalau kali 1 itu kurang akurat. Saya dari dulu menggunakan yang model seperti ini. Kalau yang digital saya nggak pernah pakai, dan ini harganya saya beli 100 ribuan. Kalau yang murah juga ada yang 30.000 40.000, cuman yaitu biasanya ada tulisan bass tapi tidak mau jalan. Kalau nggak ada tulisan bassnya. Mereknya Helles. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya solder. Kalian mungkin sudah tahu apa itu solder, seperti ini. Dan ini punyaku soldernya mereknya Good. Ini made in Japan, dan ini yang ori. Harganya dulu saya beli sekitar 180, mungkin sekarang 200 ribuan. Ini sangat awet. Kalau yang ori itu tahan lama. Ini sudah 5 tahun lebih nggak diganti. Biasanya yang rusak itu kalau solder yang ori ininya, bautnya biasanya suka dol. Jadi kalau misalkan sudah rusak biasanya diganti baut yang lain seperti ini, jadi agak menonjol. Terus ada juga yang solder murah, harganya ada yang 30, ada yang 50. Tetapi saya pernah beli yang harga 45, dulu dipakai seminggu sudah nggak panas. Jadi ya terserah kalian menggunakan solder yang seperti apa, tapi kalau saya menggunakannya yang ori. Terus ada power supply, ini untuk ngecek HP dan pengganti baterai. Kalau misalkan kalian mau ngecek, misalkan HP mati, kalian bisa cek menggunakan power supply ngangkatnya seberapa. Dan ini harganya juga cukup terjangkau, sekitar 300 ribuan. Jadi kalau power supply itu banyak macamnya, harganya pasarannya itu sekitar 200 sampai 1 juta. Tapi kalau mau yang standar ya 300-400 sudah bagus. Ada yang digital, ada yang analog. Saya menggunakan yang analog. Kalau digital menggunakan angka sininya, kalau analog itu jarum. Terus ada juga blower. Ini saya blowernya menggunakan blower model seperti itu. Harganya 400 ribuan. Jadi juga terserah kalian mau pakai blower yang mana. Ada yang merek Aten, Quick dan lain-lain. Harganya kalau blower kisaran 300 sampai 1 juta. Tapi kalau yang ini pasarannya 400 ribuan. Jadi kalau kalian beli yang beli blower atau solder